Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Satu di Kabupaten Kabupaten Karangrejo, yang terhormat Bapak Ibu Guru SLB Karangrejo serta staf PU semuanya, mohon izin saya di sini mau memaparkan apa yang telah saya dapat di modul 1.4 tentang program calon guru penggerak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Damai Wahyu. Di sini saya menerapkan tentang budaya positif. Budaya positif. Di sini mungkin Bapak Ibu sedikit banyak sudah mengetahui tentang apa itu budaya positif. Di sini budaya positif itu memang diperlukan di setiap lembaga serta di lingkungan rumah maupun di lingkungan masyarakat. Budaya positif itu apa? Budaya positif merupakan nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Di sini beberapa contoh budaya positif yang saya amati yang sudah lama terjadi di sekolah kita ini. Yang pertama ini ada upacara bendera yang kita laksanakan setiap hari Senin. Kemudian juga ada pramuka. Di pramuka ini kita bisa menumbuhkan tentang rasa-rasa yang bisa menimbulkan dimensi profil Pancasila juga. Kemudian ini contoh lagi saat Bapak Ibu guru menjenguk siswa yang sakit, itu termasuk budaya positif yang sudah kita jalankan. Kemudian ini rapat bersama antar guru untuk merefleksi apa yang akan kita tuju untuk sukseskan visi dan misi sekolah. Kemudian ini kita juga memberi pelajaran kepada anak didik kita tentang bagaimana mengetahui sampah dan membedakan antara sampah kering dan sampah basah. Itu juga termasuk budaya positif. Lanjut. Kemudian ini tidak lupa olahraga bersama setiap hari Jumat kita lakukan, itu juga termasuk contoh. Kemudian ada bina diri untuk anak-anak. Terus ini ada juga kerja bakti sekolah. Kemudian juga sholat berjamaah, terus literasi, dan ada juga 5S. Ini pertanyaan pemantik, setuju atau tidak setuju? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian yang ketiga ini, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar pada anak. Saya minta izin ke Bapak Ibu untuk menjawab pertanyaan ini dengan menuliskan di kertas. Pernyataan ini tidak respon. Yang nomor 1 setuju apa mboten? Nomor 2 setuju apa mboten? Tulis nama? Mboten usah. Tulis nama itu Jadi ini hukuman dapat mendisiplinkan anak, ini yang nomor 1. Bapak Ibu cukup menuliskan setuju
Apa ada nomor 1 setuju atau tidak? Oke. Kemudian nomor 2, memberikan hukuman dengan hal positif. Misalkan atau anak itu dihukum dengan membaca atau membersihkan halaman sekolah. Itu Bapak Ibu setuju atau tidak? Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan memang untuk hukuman ini masih melekat kepada pendidik zaman sekarang, tapi memang hukuman itu sekarang ini memang sudah mulai untuk dihilangkan. Karena apa? Karena sudah banyak kasus guru yang sudah terjerat hukum gara-gara memberikan hukuman kepada anak didik. Padahal mereka tujuannya memang benar untuk mendisiplinkan anak, tetapi orang tua dari mereka ini memang sudah tanda tanya. Padahal waktu sekolah dulu malah hukuman untuk kepada anak ini malah lebih berat, misalkan kayak dipukul sama penggaris, penjalin, kalau dulu kan seperti itu. Tetapi orang tua tidak pernah ada yang laporan, dan guru zaman dahulu mendidik seperti itu malah tidak ada yang terjerat dengan hukum. Mungkin sekarang memang zamannya sudah berbeda, memang benar sesuai filosofi pendidikan yang diutarakan Ki Hajar Dewantoro. Kita belajar itu memang harus sesuai dengan zamannya, karena kalau zaman sekarang masih menerapkan zaman dahulu, memang sedikit banyak memang ada kerancuan untuk dikembangkan kepada anak didik kita. Ini lanjut. Kemudian di sini saya di modul 1.4 ini diberikan tugas tentang ada eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep di modul 1.4 ini ada 6 yang saya pelajari. Yang pertama itu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Kemudian yang ketiga itu keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima restitusi sebagai 5 posisi kontrol guru. Dan yang terakhir yang keenam itu restitusi segitiga, atau biasanya disebut segitiga restitusi. Langsung ke yang pertama, disiplin positif. Di sini saya mencoba mau 2 orang, Bu Ade sama Bu Dewi, yang enggak maju ke depan. Maaf ya. Bu, siapa sini? Dari sini. Ya, satu sini, satu sini ya. Biar kena kamera. Saya saya minta Bu Dewi ini mempunyai suatu rahasia atau apa yang ada di undang-undang Bu Dewi, kemudian Bu Dewi mencoba menggenggamnya. Nah, sekarang tugasnya Bu Ade merayu Bu Dewi supaya ngerti apakah
Bu Dewi itu mempunyai sesuatu apa gimana, dan tugasnya Bu Adik merayu. Monggo. Khususnya betul. Terima kasih Bu Ade sama Bu Dewi sudah memperagakan paradigma. Ya, memang kita posisi kontrol itu memang terletak pada diri kita sendiri dulu, dan orang lain itu hanya mempengaruhi. Kayak seperti tadi contohnya Bu Dewi. Bu Dewi itu teori kontrolnya pada diri sendiri itu sangat kuat. Jadi dirayu sama Bu Ade tadi, walaupun bagaimana merayunya, tetap dia sebagai pendiriannya sendiri. Jadi tidak mudah untuk dibuka dan bisa menyimpan rahasianya sendiri. Mungkin Bu Ade yang merasa penasaran dan ingin mengetahuinya dan mencoba merayu, dan hasilnya masih tidak bisa untuk menemukan jawaban dari Bu Dewi apa yang telah disembunyikan dengan kuat tersebut. Oke, ini siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, berarti di sini jawabannya sudah ditemukan. Berarti yang memiliki kontrol itu adalah dirinya sendiri. Kemudian ini ada stimulus respon dan teori kontrol atau pilihan. Misalkan kita mencoba, kalau respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini juga ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori pilihannya sendiri, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini juga ada orang lain bisa mengontrol saya, itu kalau respon. Tapi kalau teori pilihan, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau teori pilihan, saya tidak bisa mengontrol orang lain seperti yang kita contohkan tadi. Kemudian pemaksaan Anda ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Seperti tadi Bu Ade itu mulai menyerang Bu Dewi karena tidak berhasil untuk memperoleh info dari Bu Dewi itu. Kemudian stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau seperti tadi itu contoh, kalau teori pilihan, model berpikir menang. Ya, berarti tadi Bu Dewi menang, tidak ada kalahnya tadi. Kalau stimulus respon seperti dilakukan Bu Ade tadi, bisa menang, bisa kalah, tergantung bujukan itu tadi. Tapi kalau memang dari diri kita sendiri sudah bisa mengontrol diri kita sendiri, mana yang harus bisa di-share ke teman atau harus bisa dirahasiakan, itu memang tergantung dari diri kita sendiri. Nah, di sini apakah makna disiplin? Disiplin ini berasal dari kata Latin ini.
artinya disiplina, yang artinya belajar. Tapi kalau di Indonesia ini sudah salah apa nih? Salah maksud atau salah arti. Kalau di Indonesia ini disiplin itu malah membuat orang itu menaati peraturan, malah padahal arti yang sesungguhnya disiplin itu belajar. Ya ini, namun dalam budaya kita ini makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Kalau nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan menaikkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Itu menurut Diana dosen 1998. Di sini dalam nilai-nilai kebajikan universal ini kita sebagai pendidik memang diharuskan menumbuhkan motivasi intrinsik pada anak. Motivasi intrinsik itu motivasi yang ada di dalam anak dan disadari oleh anak dalam melakukan hal. Beda kasusnya kalau kita hanya mengandalkan motivasi ekstrinsik, itu kita dipengaruhi dari luar apa yang sudah dipelajari oleh anak tersebut. Ini untuk dalam nilai kebajikan ini, tujuan utamanya kita memang mengarahkan kepada dimensi pelajar Pancasila. Yang pertama itu ada beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian ada mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Yang kedua, eksplorasi konsep, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Di sini teori motivasi itu perilaku manusia. Yang pertama ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu motivasi eksternal. Ini masuknya ke hukuman, konsekuensi, apa restitusi gitu. Soal nomor 1 ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Mungkin ada yang bisa berpendapat ini masuk ke hukuman, konsekuensi, atau ke restitusi. Oke, kata Pak Ageng ini masuk ke hukuman. Memang benar ini masuk ke hukuman. Untuk nomor 2, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan titik-titik. Ini
motivasi eksternal juga, motivasi dari luar anak tersebut. Ini masuk ke hukuman, konsekuensi atau restitusi. Oke, kata Busul ini masuk ke konsekuensi. Jadi apa yang kita lakukan nanti konsekuensinya kita akan mendapatkan. Misalkan kita melakukan hal yang baik, ini nanti konsekuensinya kita dapat imbalan yang baik. Kalau kita melakukan hal yang buruk, nanti konsekuensinya misalkan kamu tidak boleh memetik bunga itu. Nanti kalau kamu memetik bunga itu, saya suruh untuk menulis saya tidak memetik 20 kali. Nah, itu masuk ke konsekuensi. Kemudian ini yang ketiga terakhir, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini motivasi internal yang dikeluarkan oleh anak tersebut dari dalam dirinya sendiri. Ini termasuk ke hukuman, restitusi, apa konsekuensi begini. Kalau dari dalam diri sendiri. Oke, benar, ini masuknya ke restitusi karena memunculkan dari dalam diri. Ini menurut Ki Hajar Dewantoro tentang merdeka. Apa sih merdeka itu? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi bukan memerintah orang lain, tapi bagaimana motivasi intrinsik ini memang untuk memerdekakan dirinya sendiri itu harus bisa memerintah dirinya sendiri. Itu yang biasa disebut dengan merdeka. Ini dihukum oleh penghargaan. Tidak semua penghargaan itu memang baik. Ini bisa saya contohkan ini menurut Alfie Koch 1993 ini, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Saya garis bawahi bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk kesenangan, membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, agar orang yang membujuk kemudian dorongannya eksternal dan akan ada faktor ketergantungan beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Ini kan masih dari luar. Saya mau belajar, nanti kalau belajar sama bu guru dikasih permen. Nah, itu kan bukan dari dalam dirinya sendiri. Ini masih dari luar, pengaruh dari luar. Ini yang pertama, ini pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum. Nanti kalau bu guru enggak ngasih permen, anak itu jadinya malas untuk menulis itunya tadi. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Ini juga karena tidak adanya imbalan dari bapak ibu gurunya tadi, akhirnya anak fokusnya tidak fokus pada belajar pada dirinya sendiri. Kemudian penghargaan tidak efektif. Nanti kalau kita selalu memberikan penghargaan kepada anak, memang dampaknya ya seperti itu lagi. Anak masih tidak mau untuk memunculkan motivasi internalnya itu. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Gimanakah penghargaan bisa merusak hubungan? Misalkan anak ini bersaing dalam satu kelas, si A dan si B. Kemudian pada semester ini misalkan si A memenangkan
juara tersebut. Kemudian pada semester berikutnya si B yang memenangkan. Akhirnya kalau perasaan yang timbul akan bisa satu gambar itu sama di dalamnya mesti adanya perasaan seperti itu yang timbul dari anak. Jadi penghargaan harus sesuai, bukan diberikan sepenuhnya kepada anak. Ini kemudian penghargaan menurunkan kualitasnya seperti itu tadi. Kalau anak sudah tidak diberikan hadiah, maka motivasi belajar anak tersebut akan menurun dengan sendirinya, walaupun tanpa kita suruh akan menurun sendiri. Penghargaan mematikan kreativitas. Ini juga kayak itu tadi. Kalau kita tidak memberikan penghargaan, maka anak untuk mengeluarkan kreativitasnya ini sulit, karena yang dia pikirkan hanyalah motivasi eksternal saja. Kemudian yang terakhir ini penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Jelas sekali, karena timbulnya motivasi anak tersebut ini dari luar, bukan dari dalam. Ini sebelum kita masuk ke bentuk program, untuk kita lihat sejenak. Belum. Saya mempunyai ice breaking. Ice breakingnya ini ada 3 kata: batok, batuk, sama batik. Nanti kalau saya bilangnya batok, kita memegang kepala. Kalau saya bilangnya batuk, nanti mulut. Kalau saya bilang batik, kita megang baju. Bisa dipahami nggih? Ya, kita coba sekarang. Yang pertama, melatih konsentrasi Bapak Ibu. Coba kita memegang batuk. Oke, masih pertama masih ada yang sedikit belum bisa konsentrasi. Batuk, batuk, batik. Oke, coba sekarang kita batuk dulu. Memang yang di depan ini hanya mengecoh mungkin. Coba sekarang kita pegang batik dulu. Coba kita sekarang pegang batuk. Oke, terima kasih. Mungkin ice breaking ini bisa diberikan kepada anak didik kita kalau dia sudah mulai jadi menindaklanjuti ke visi yang kemarin. Saya kan berusaha menjadi guru yang menyenangkan bagi siswa, yaitu mungkin salah satunya bisa sering diselingi dengan ice breaking. Ya, lanjut ya. Untuk dalam ice breaking itu kayak apa ya? Ice breaking itu ada yang bisa untuk melatih konsentrasi, ada yang bisa untuk melatih game juga. Kemudian, tapi biasanya yang sering tapi yang kalau di kelas itu biasanya game sama konsentrasi. Biasanya kemarin anak-anak saya kasih ice breaking yang game itu, misalkan kita megang kepala di depan sini berhadapan 2 orang, yang di bawah sendiri bisa ditaruh ballpoint atau bola. Nanti saya dan anak-anak itu coba pegang kepala, jadi pegang kepala, pegang pundak, lutut, kaki. Nanti misalkan saya pegang bolpen, itu yang cepat itu yang menang itu
ice breakingnya termasuk ke game. Ya masuk konsentrasi juga karena saya ubah-ubah gitu, nggak langsung saya urut gitu, tapi dari bawah saya atas lagi, terus tengah, atas, bawah. Nah itu kan memang konsentrasi anak-anak secara tidak langsung, anak-anak sedikit berpengaruh mungkin, tapi anak-anak tidak sadar itu cara kita untuk melatih konsentrasinya. Di sini bentuk program kebajikan apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal ini. Beri pengakuan secara khusus padanya, kemudian beri pengakuan secara pribadi, kemudian beri pengakuan kepada semua murid bergantian. Misalkan kalau tadi kita memberikan reward tadi, jangan yang itu saja. Jadi misalkan murid kita 6, jadi bergantian, nanti pagi si A, terus agak siang si B, si C. Jadi anak itu tidak merasa seperti dikasih penghargaan, tapi secara tidak langsung kita memberikan penghargaan kepada anak itu untuk menimbulkan motivasi intrinsiknya itu tadi. Kemudian memberi pengakuan secara konsisten. Ini memang yang berat bagi kita, ini memang harus konsisten. Karena anak kalau sudah senang dengan kita dan pelajarannya, kalau kita tidak konsisten nanti mengulanginya dari awal lagi. Terus kemudian fokus pada prosesnya itu tadi memang berat untuk kita, karena tugas kita kan memang tidak mengajar karena ada yang ini, ada yang itu. Jadi proses dan konsekuensi ini memang untuk menumbuhkan anak ini memang berpengaruh besar. Nah, di sini bisa saya kasih contoh pengakuan. Misalkan dalam situasi pada saat menolong murid baru di kelas kita, itu situasinya seperti itu. Mungkin kita dalam pembukanya kita bisa, kemarin saya perhatikan si A ini membantu temannya itu karena tidak membawa pensil, misalkan seperti itu. Kemudian nilai kebajikannya, rasa empati itu besar sekali ya, kemarin kamu meminjamkan pensil kepada temanmu yang tidak membawa. Nah itu bisa kita kasih pengakuan tersebut, itu anak akan merasa senang dan menimbulkan motivasi intrinsiknya. Jadi kita harus membedakan antara reward dan pengakuan kepada anak tersebut. Kemudian ini ada lagi situasi pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian penghargaan. Ini pembukanya, saya menghargai kamu kemarin sudah memberikan kesempatan kepada si A untuk mencoba mempresentasikan apa yang didiskusikan. Jadi seperti itu. Terus nilai kebajikan, kepedulianmu memang sangat bagus terhadap temanmu, sehingga temanmu yang awalnya tidak bisa bicara sudah berani maju. Nah, sudah berani majunya ini sudah termasuk proses mungkin. Jadi walaupun awalnya tidak bisa bicara dan malu, tapi dengan didorong sama temannya ini, kemudian dia sudah berani maju saja, belum berani ngomong, itu sudah sangat bagus. Kemudian situasi ini pada saat kamu memungut kertas yang berserakan di lantai. Nah ini jadi guru bisa, terima kasih ya kamu sudah mengambil kertas dan lalu dibuang di sampah. Itu dengan kata-kata seperti itu anak akan timbul motivasi intrinsiknya dan anak lebih senang. Kemudian kalau nilai kebajikannya, rasa tanggung jawabmu besar ya, kamu melihat ada kertas di bawah mejamu, kemudian kamu ambil dan dibuang di sampah. Nah itu memang bukan beribut ini, tapi itu pengakuan dari guru supaya anak itu senang dan menimbulkan motivasi intrinsik.
ini saya mengganti Bapak Ibu lagi. Ini ada soal tindakan guru. Yang pertama ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian yang kedua ini ada lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Itu termasuk ini, karena hampir terlambat sekolah, itu masuk hukuman atau konsekuensi. Kemudian ini nomor 3, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Yang keempat ini kemudian yang keempat, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini masuk hukuman atau konsekuensi. Oke, salah satu. Nomor 1 misalkan hukuman, masuk hukuman. Nomor 2 misalkan konsekuensi. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian ini yang kelima, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini masuk ke hukuman atau konsekuensi. Karena hukuman sama konsekuensi ini bedanya tipis. Kemudian yang terakhir ini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJUK. Hukuman atau konsekuensi. Itu ya. Ini tujuh antara konsekuensi dan hukuman. Mencatat 100 kali. Kalau zaman dulu sebenarnya hukuman. Kalau hukuman itu memang cenderung ke fisik dan anak itu psikisnya juga terganggu. Kalau hukuman, kalau konsekuensi misalkan tidak separah hukuman. Kalau konsekuensi itu nanti saya tidak mengerjakan tugas hari ini, nanti konsekuensinya pulangnya terakhir. Itu masuk konsekuensi karena sudah diberikan di awal sama gurunya dan disepakati kedua belah pihak. Ini sambung. Lanjut. Ini jawabannya bisa kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Lanjut. Ini mencatat 100 kali dalam buku. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk ke buku. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, masuk ke hukuman. Murid diminta untuk push up, ini jelas kekerasan, ini masuk hukuman.
kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini kan konsekuensi yang sudah diperbuat oleh anak tersebut. Jadi bukan hukuman, konsekuensi maksudnya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja, ini masuk juga ke konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu sehari di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini jelas hukuman. Kemudian ini yang agak rancu ini yang terakhir nih. Mari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Bapak Ibu jawabnya apa? Hukuman gitu. Hukuman, iya. Hukuman. Kalau saya ini masuknya ke konsekuensi. Kenapa kok bisa begitu? Karena sebelum pelajaran PJOK ini ada pelajaran sebelumnya. Jadi sudah diberikan konsekuensi. Nanti kalau mungkin terlambatnya itu karena gara-gara ganti baju atau masih bergantian ganti baju di kamar mandi atau gimana. Jadi kan sebelumnya ada pembelajaran, misalkan pelajaran bahasa Indonesia atau matematika, terus kemudian jam kedua ini PJOK. Jadi kalau terlambat 10 menit, jadi mari mengelilingi lapangan basket. Nah, ini perbedaan hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak ada menyakitkan. Kalau hukuman kemudian yang kedua membuat anak sakit. Sakit di sini fisik, iya, hatinya, iya. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman. Oh, aku boleh gawe sepatu putih, hukumnya hukum apa ya? Kongong ini ya membuat anak tidak nyaman itu. Kemudian hukuman anak membenci kedisiplinan tersebut. Kalau konsekuensinya anak menghargai disiplin. Kemudian di sini kalau hukuman itu paksaan. Kalau konsekuensi itu stimulus atau tanggapan. Kalau kamu tidak menjalankan, maka konsekuensimu ini. Kalau kamu menjalankan, kamu tidak mendapatkan konsekuensi. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Terus konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik kalau konsekuensi. Kalau hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian kalau hukuman, mesti anak itu marah dan merasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu karena dapatnya konsekuensi tersebut. Ini nah, restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini kata Vincent 2004. Nah, ini tadi identitas gagal itu, hukuman itu. Kalau identitas sukses untuk melatih kedisiplinan itu memang kita pakai konsekuensi, tapi sekarang sudah dialihkan lagi untuk ke restitusi. Jadi konsekuensi itu masih
masih netral. Kalau kamu tidak melakukan, kamu dapat konsekuensi jelek. Kalau kamu melakukan, kamu dapat konsekuensi yang bagus atau tidak dapat konsekuensi apa-apa karena melakukannya. Jadi ini netral saja. Kalau hukuman itu masuknya ke negatif. Kalau restitusi itu memang positif. Nah, ini 9 ciri-ciri restitusi, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. 3, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian yang 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ke-8, restitusi fokus pada solusi. Dan yang 9, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Kemudian yang ketiga ini kita masuk ke eksplorasi konsep tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, karena kalau peraturan yang membuat biasanya bapak ibu guru atau kepala sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas ini biasanya yang membuat ini kesepakatan kelas antara siswa, kemudian disepakati oleh bapak ibu guru dan nanti bisa disepakati bersama. Ini contoh-contoh aja ini. Keyakinan kelas itu memang untuk mendukung motivasi intrinsik pada anak. Ini sudah saya buat kemarin 1 minggu yang lalu. Ini anak-anak membuat dan menulisnya sendiri dan menempelnya di depan kelas. Karena kalau kita membuat dan tidak ditempelkan ke depan kelas, maka anak-anak ya itu mudah melupakan. Bukan lupa, memang sengaja. Ini kayak Kenti, kemudian Karisma. Ini biasanya Kenti ini memang pengaruhnya besar lagi. Dulu Karisma ini tidak pernah berani megang HP pas di kelas itu. Kemudian ada Kenti masuk sini. Kenti kan cuma bawa buku 1, pensil 1, sama HP. Otomatis bukunya ditaruh gitu aja dan yang dia pegang HP terus. Saya di kelas ini tidak pernah megang HP untuk mencontoh karena keyakinan kelas sudah disepakati seperti itu. Jadi alhamdulillah Kenti sekarang sudah mulai mungkin tidak sesering waktu masuk itu, karena seminggu pertama masuk Kenti itu HP aja yang dipegang. Saya mau menghukum kan ya sudah tidak enak, mau bentak-bentak ya juga tidak enak karena pendekatan. Kemudian saya dapat ilmu keyakinan kelas ini, kemudian saya tularkan ini di kelas. Terus dia mau megang HP, saya ayo apa ini sih ditulis jadi tidak bermain HP. Akhirnya mau megang tidak jadi gitu. Akhirnya terus kemudian Zaki ini Bu, kalau di dalam kelas itu tidak pernah memakai sepatu. Nah, di dalam keyakinan kelas itu saya berikan penawaran. Kalau tidak memakai sepatu, jadi semua masuk kelas tidak memakai sepatu. Sepatu ditaruh di luar sini semua. Nanti kalau kamu menghendaki untuk memakai sepatu, jadi nanti semua masuk memakai sepatu. Otomatis Zaki nanti tidak boleh lepas. Alhamdulillah ya seminggu ini memang baru semingguan lebih ini. Jadi Zaki sekarang mau temannya saya tulis, Min, sepatu nih. Akhirnya mau lepas sepatu ini dipakai lagi ya. Itu memang
keyakinan kelas. Kalau anak-anak yang membuat sendiri memang ya mudah dihafal dan mudah diterapkan pada anak. Sebelum melanjutkan materi selanjutnya, tepuk tangan untuk Pak Doni. Bapak Ibu, ini adalah keyakinan kelas ini adalah salah satu materi dari calon guru penggerak. Salah satu contoh yang konkret sudah dilakukan oleh Pak Damai. Mungkin bisa ditularkan Pak Damai atau diikuti oleh teman-teman yang lain untuk menumbuhkan rasa intrinsnya anak-anak didik kami. Terima kasih Pak Damai. Terima kasih masukannya Bu Zulika. Nah, ini peta konsep mulai dulu sampai sekarang ini. Pertama itu memang peraturan kelas. Kemudian peraturan kelas sekarang sudah mulai kita ganti dengan keyakinan kelas. Kalau nanti keyakinan kelas ini sudah berhasil, yang seperti saya contohkan tadi itu, nanti lingkungan akan positif. Anak akan memakai sepatu terus, kemudian di dalam kelas tidak bermain HP, kemudian nanti larinya ke budaya positif tanpa diurak-urak lagi. Nanti larinya memang ke situ tujuan kita. Lanjut. Ini mana yang merupakan keyakinan kelas? Yang sini apa yang sana? Ada yang backgroundnya hijau atau boten kalau keyakinan kelas? Yang keyakinan kelas sana gitu. Yang background hijau atau yang tanpa background? Yang termasuk keyakinan kelas yang mana, Bu? Yang apa yang pilih? Mengapa? Monggo salah satu ada yang membantu saya. Gusri? Terima kasih Pak, karena saya mencoba menjawab, semoga tidak meleset. Untuk kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Keyakinan kelas menurut saya A. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Semangat belajar. Kalau dulu peraturan kelas itu memang datang tepat waktu, mengucapkan salam, itu masih termasuk peraturan. Kalau keyakinan kelas kan memang sudah didesain bagaimana caranya atau kata-katanya itu supaya lebih mengenal lagi ke anak didik itu. Jadi sini keyakinan kelasnya yang tidak berbeda. Nah, ini kegiatan pendampingan keyakinan kelas, tabel T dan tabel Y. Nanti anak ini bisa terdengar, terlihat, dan berperilaku. Kemudian hormat itu tampak seperti, misalkan kayak datang terlambat itu datang tepat waktu. Kalau tidak tampak seperti, sering hadir terlambat. Kemudian menyapa teman dan guru setiap hari. Kalau tidak tampaknya itu tak acuh kepada teman dan guru. Ini sebagian contoh saja. Lanjut. Nah, ini
peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinan kelas seperti apa mungkin? Setelah selesai Keyakinan kelas. setelah saya membaca, saya akan kembalikan buku di tempat. Keyakinan kelasnya di sini bisa disingkat atau menghormati orang lain atau gimana. Ini dilarang mengganggu orang lain. Kemudian yang ketiga ini hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kemudian ada dilarang melakukan kekerasan. Ini nanti keyakinan kelasnya masuk apa? Dilarang menggunakan narkoba. Ini keyakinan kelasnya bergantian atau menunggu giliran. Ini bisa kita jawab bersama-sama. Ini nanti ini selalu kembalikan buku ke tempat. Itu masuk keyakinan kelasnya itu tanggung jawab. Habis baca nanti kembalikan ke rak, itu tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Itu maksudnya keyakinan kelas itu menghormati orang lain. Ini kalau terlambat, menghormati orang lain dan berkomitmen. Ini kalau melakukan kekerasan ini keselamatan dan menghargai orang lain. Kalau narkoba itu jelas keyakinan kelasnya kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Nah, ini bersabar maksudnya dan menghormati orang lain. Kemudian gunakan masker. Kalau maskernya kesehatan dan keselamatan kita bersama, maksudnya untuk keselamatan. Jangan berlari di depan kelas atau koridor. Ini keselamatan dan keamanan. Kita lakukan belajar atau belajar. Nah, ini yang saya buat kemarin ini. Pertama saya memberikan motivasi dulu pada anak-anak tentang keyakinan kelas. Kemudian anak-anak mulai menuliskan. Nah, ini anak-anak sendiri yang bisa menulis. Tapi di depan saya tuliskan. Kamu keyakinan kelas mau apa gitu. Terus saya enggak boleh pacaran. Saya tuliskan bisa boleh pacaran dan anak-anak yang menyalin sendiri di kertas. Itu seperti itu prosesnya. Kalau anak-anak langsung nulis sendiri, terus ini anak-anak menempelnya sendiri. Ini masih belum saya perbaiki. Kemarin seadanya dulu kertasnya, kemudian biasa untuk bersama. Nah, ini kebutuhan dasar manusia. Lanjut. Nah, ini sama seperti Bu Sulu kemarin. Pertanyaan pemantinya, Ibu Ambar, guru wali kelas 2 di SD Pelita Mati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluh Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Karena banyaknya alasan kita dan menganggap itu gini memang fokusnya kita ke kebutuhan dasar anak itu. Ini ada kesenangan, ada belonging, power, kekuatan, survival, bertahan hidup dan freedom, kebebasan. Ini mungkin kalau survival itu kebutuhan bertahan hidup adalah kebutuhan yang bersifat fisiologi untuk bertahan hidup, misalkan kesehatan, rumah dan makanan. Jadi kita kembalikan ke kasus yang tadi itu, mungkin orang tuanya itu tidak memberikan bekal saat dia ke sekolah atau pas di rumah dia tidak sarapan. Jadi yang si Doni lakukan ini adalah merebut makanan teman karena untuk kebutuhan hidupnya sendiri mungkin. Kemudian
kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Nah, mungkin karena kurang kasih sayang dan dari orang tua, ayah atau ibu si Doni ini, jadi anak melakukan hal tersebut. Karena kalau si Doni melakukan hal tersebut, otomatis si anak yang jadi korban ini tadi melaporkan kepada bapak atau ibu guru. Bu, makanan saya dirampas atau diminta sama si Doni. Nah, mungkin dari situ Doni akan menerima kasih sayang. Nih, nah mesti kan bapak ibu guru kan mesti gitu tuh. Ojo, toh sendiri jajan koncone toh. Nah itu apa ya? Doni merasa kayak diperhatikan gitu bu. Nah jadi dalam kasus tersebut kita sangkut pautkan ke kasih sayangnya itu seperti itu. Ini bu monggo dibahar. Nah seperti itu. Kemudian lanjut. Ini penguasaan kebutuhan ini, yang ketiga kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Tetapi kalau dalam kasus seperti tadi ini, kalau penguasaannya jelek mungkin karena dia berani. Nah ini kan merasa dia paling kuat dan paling berani, tetapi kan kebutuhan dasar harusnya kalau penguasaan ini, kalau yang positif kan seperti ini. Kalau yang dalam kasus tadi itu mungkin yang negatif penguasaannya. Kemudian kebebasan. Nah, yang keempat, kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, ini anak mencoba tadi bebas, terus aku cukup mamani mencoba aku cukup ini. Nah itu kebebasan dari anak tersebut. Tapi kalau kita tidak dikontrol kebebasannya tersebut, maka akan seperti negatif, seperti yang ini kebutuhan dasar manusia ini seperti Doni itu berarti memang kurang kebutuhan dasar untuk kebebasannya untuk segera diarahkan ke hal yang positif. Kalau kesenangan, nah ini akan kesenangan dalam kebutuhan mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah di sini Doni ini merasa senang karena mengambil makanannya dan melihat wajah temannya ini kan kesel ada siapa. Jadi dalam diri Doni itu seneng gitu loh, bangga gitu. Nah ini tapi memang kesenangannya memang ke hal yang negatif kan. Memang kebutuhan dasarnya harus diperbaiki oleh gurunya. Nah ini eksplorasi konsep 5 posisi kontrol. Jadi guru di sini harus mempunyai 5 posisi kontrol, tapi mana yang harus kita pilih dari kelima tersebut? Yang pertama ini ada penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, guru jadi teman, kemudian guru jadi pemantau, dan yang terakhir ini guru sebagai manajer. Kalau biasanya kalau guru jadi penghukum itu suaranya itu, atau kalau guru berbuat biasanya menyakitkan pada anak atau menyindir. Kalau pembuat rasa bersalah ini biasanya guru berbuat berceramah dan mengatakan seharusnya kamu tidak begini, ibu kecewa pada kamu kok melakukan seperti ini. Nah, itu sebagai itu. Kemudian kalau guru jadi teman itu biasanya guru membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian kalau pemantau menghitung dan
mengukur. Biasanya kalau guru berbuat ya. Kalau sebagai manajer mengajukan pertanyaan. Kemudian kalau guru berkata, biasanya kalau guru penghukum ini, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah itu memang guru-guru dulu kan biasanya seperti itu, dan saya juga masih mengalami korban guru seperti itu. Kemudian kalau pembuat rasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres lah. Itu kan kalau merasa bersalah saja, iya itu sakit ibu ini yang nakal, biasanya ada pikiran seperti itu. Kalau guru jadi teman itu, ayolah lakukan demi ibu, kamu harus bisa begini. Masa kamu tidak mau ingat? Masa kamu tidak mau ingat? Tidak, ibu pernah bantu kamu kayak gini ke kamu. Misalnya kan kalau guru sebagai teman seperti itu, kalau memantau apa peraturannya ya hari ini, kamu kok memakai baju seperti ini ya, itu kan guru memantau. Dan kalau manajer itu, apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, ini kalau manajer seperti itu. Nanti hasil penghukum ini nanti anak akan memberontak dan menyalahkan orang lain. Kemudian anak pandai berbohong kalau sering dihukum sama gurunya. Kemudian kalau rasa bersalah menyembunyikan, menyangkal dan berbohong juga. Kalau sebagai teman, ketergantungan. Nanti aku selalu dibelain guru lain, aku tak fokus melakukan hal seperti ini. Nah, seperti itu. Kalau pemantau, menyesuaikan diri bila diawasi. Terus orang guru selalu tak dolan aja, sudah kelas. Misalkan ada guru, misalnya kayak sama gurunya mau di kelas. Kalau pemantau misalnya seperti itu, hasil yang dihasilkan ada anak. Kalau manajer menguatkan pribadinya sendiri. Kemudian pertanyaan, siapa yang mengatakan? Biasanya saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu biasanya yang mengatakan itu guru pembuat rasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu biasanya pembuat. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu, kamu pasti. Nah, itu biasanya guru sebagai teman yang mengatakan, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini bisa ke mana? Kalau bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini biasanya kan seorang guru sebagai manajer itu yang sering pertanyaan itu diutarakan. Kemudian kalau kamu selalu yang paling terakhir, kamu ini kan pembantu, harusnya jangan. Nah, ini kita masuk ke segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas anak. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga ini menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini saya masuk ke yang pertama, yaitu menstabilkan identitas. Biasanya kalau menstabilkan identitas itu anak ditenangkan dulu kalau habis melakukan kesalahan dan diajak bertatap muka berdua. Misalkan Bapak Ibu Guru memberikan pertanyaan, memang berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga dulu pernah berbuat salah, misalkan seperti itu. Dan kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian Bapak Ibu tidak mencari mana yang benar, mana yang salah. Nanti kalau anak langsung
tidak distabilkan di awal, kamu salah tadi harus begini ya, nanti anak kita instruksi lagi ke belakangnya, nanti anak akan berbohong biasanya, tidak mengaku. Kemudian validasi kebutuhan. Nah, ini validasi kebutuhan ini biasanya guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Misalkan anak-anak mencoret-coret tembok itu kan. Nah, tapi kalau di sekolah kita memang kalau itu permasalahannya memang agak sedikit ekstra. Mungkin ini kalau di sekolahan normal atau di mana ini memang masih agak mudah dilakukan. Tapi kalau di sekolah kita memang kita harus menggiring anak ini. Bagaimana caranya kita? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan kok mencoret-coret di tembok. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Apa yang penting bagi kamu coret-coret di tembok itu tadi? Nanti kan anak-anak bisa memberikan alasannya apa. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahan sikap yang lain yang baru kamu harus melakukan apa, misalnya seperti itu. Maukah kamu belajar dengan cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mencoret-coret tembok? Jadi kita bagaimana mengarahkan anak tersebut untuk tidak mencoret-coret tembok itu. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Nah, jadi langsung ditindaklanjuti besok. Iya, belum bisa. Saya tidak bisa tembok lagi. Nanti temboknya kotor, mungkin anak-anak akan menjawabnya seperti itu. Kemudian menanyakan keyakinan. Di sini biasanya guru itu mengatakan apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita. Di sekolah tidak boleh mencoret-coret tembok, misalkan seperti itu. Kelanjutan kasus dari tadi. Kemudian nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kita harus belajar dengan rajin, tidak mengotori sekolah, kelas. Nah, itu nanti mungkin anak-anak bisa kita yakinkan seperti itu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kelas yang bersih itu bagus, baru, nyaman, misalkan seperti itu. Kamu ini jadi anak seperti apa sih? Kita hanya memanajeri anak tersebut. Kita hanya memberikan pertanyaan, biarkan mereka yang menjawabnya. Ya, ini sedikit restitusi yang saya buat kemarin. Saya pertama masuk ke kelas 11 ini, Rindini sering ucul. Pamitnya Pak ke toilet. Pertama saya tidak mengamati, Bu. Kemudian kok sungai hari ini? Hari temannya saya suruh nyari. Tidak ada, Pak. Ya wis, biarkan itu. Awal saya masuk, kemudian dia mulai istirahat sampai pulang itu tidak masuk. Nah, tasnya mau dibawakan, tidak usah, biarkan tasnya di sini, saya jaga. Kemudian itu sudah hal yang ke beberapa kalinya. Kalau yang 1, 2, 3 mungkin masih tidak saya amati ya. Namanya kalau anak-anak ke toilet masa nggak boleh kan kayak gitu kan. Itu saya izinkan terus. Kemudian setelah ke adegan yang ke-4, ke-5 dan seterusnya saya selidiki. Pertama memang anak itu dia ke toilet. Terus saya cek sepatunya, tangannya sama roknya. Kalau ke toilet mesti kan ada atau setitik air itu kan memang kelihatan mungkin. Kalau tangan habis jauh atau megang jayu kan mesti basah, saya lihat. Garing. Tapi belum saya tindak lanjuti. Terus berikutnya, misalkan hari berikutnya enggak, terus hari berikutnya kayak gitu lagi. Masuk lagi.
kok suwe, ini opak mulus. Alasannya seperti itu. Memang saya selidiki anak ini tidak sepenuhnya ke toilet. Malah biasanya saya itu dari atas saya ke bawah, duduk di sini ada temannya, terus duduk di depan sini. Nah itu memang kalau tidak ditindaklanjuti memang terus. Ini setelah saya lakukan segitiga restitusi ini, sekarang anak tidak berani apa ya? Kan sudah saya munculkan motivasinya dalam diri. Kan kalau baca, iya pak nggak boleh keluar masuk. Nah, seperti itu jawabannya. Saya kiri seperti itu dan akhirnya sekarang dia kalau ke toilet memang tangannya basah dan akhirnya basah. Kalau saya tidak megang, biasanya karisma itu yang saya suruh, mah ceklah tanganmu. Iya pak basah. Nah, akhirnya sekarang sudah anak itu tidak lama, kemudian dia mau ngeluyur sekarang masih agak canggung, walaupun tidak sepenuhnya. Kemarin ini malah muncul tidak masuk kelas, padahal yang lain sudah masuk. Kemarin Senin ini, nah ini kok mulai lagi. Padahal semingguan lebih setelah saya lakukan ini, ya tidak, anaknya sudah baik. Kemudian ini intervensi 30 detik ini mungkin, apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Nah ini yang biasanya kita sering lakukan atau kita berikan pertanyaan kepada anak-anak mungkin seperti ini. Ini hanya contoh saja. Ini bisa untuk apakah saya ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan. Nah kayak gitu kemarin, enggak pak, saya ingin belajar. Nah itu akhirnya mengurangi kayak Rindi tersebut sering diberikan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Nah ini peta konsep disiplin positif. Kemarin tadi mulai teori kontrol atau teori pilihan ini, kemudian itu bisa masuk ke ini kontrol diri sendiri atau kontrol orang lain. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, model. Nah ini nanti yang diharapkan memang motivasi intrinsik anak ini keluar dari dalam dirinya sendiri dan keyakinan luas akan berjalan dengan baik. Nah ini yang terakhir, ini refleksi buat saya nanti. Hal baru apa yang Bapak Ibu dapat dalam acara hari ini, misalnya apa-apa. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah mengikuti acara ini? Kemudian refleksi ada dari ini. Yang pertama, hal baru apa yang Bapak Ibu dapat? Banyak. Kemudian bagaimana perasaan apa, kecewa atau bagaimana rasanya? Kemudian peran Bapak Ibu seperti apakah yang telah Bapak Ibu lakukan selama ini? Mungkin peran sebagai teman kepada anak-anak, atau mungkin sebagai pembuat rasa bersalah pada anak-anak, atau sebagai penghukum. Memang kita di sini pembelajarannya ke depannya ini memang harus memakai restitusi. Kita mencoba menghilangkan hukuman dan konsekuensi. Memang tugas kita semakin ke depannya memang berat, dan di sini
saya juga mengajak Bapak Guru yang belum daftar calon guru penggerak, monggo daftar karena angkatan 11 sudah dibuka. Saya promosi. Iya, monggo. Sementara ini kan CGW Pak Guru, calon guru penggerak. Sementara yang diseleksi di sini adalah gurunya saja. Mungkin kedepannya nanti ada program-program khusus tentang teknik atau staff TU juga mungkin kedepannya. Jadi di sini aslinya pembelajaran calon guru penggerak itu 6 bulan atau 7 bulan gitu. Tapi nanti ada waktu istirahatnya mungkin bulan, kalau sekitar angkatan 9 ini mungkin Januari, Februari itu istirahat sebentar. Ya mungkin mengecas pengajar praktik sama fasilitatornya atau gimana, nanti lanjut lagi sampai bulan April yang angkatan 9. Jadi kalau di total keseluruhannya 9 bulan. Nanti kalau di program guru penggerak ini memang saya awalnya ya memang karena apa ya, kalau perusahaan saya memang karena paksaan dulu gitu. Terus kemudian teman-teman ikut semua, itu saya daftarnya hari terakhir, dan hari itu terakhir jam 12 dan saya jam 9 malam itu baru ngirim anunya itu. Nah malah saya dihabisi sama yang lain, malah saya dari dikit dan saya ya ngerjakan ya cuma salah-salah sebenarnya sih, tapi kok tidak tahu kok akhirnya keterima. Tapi untuk angkatan 9, 10, 11 ini tidak seperti angkatan sebelumnya, karena angkatan sebelumnya penyaringannya itu lebih ketat. Kalau sekarang ini kayaknya sudah gak mulai ketat, jadi kesempatan bagi yang belum daftar sangat besar. Karena gimana ya? Memang saya apa sih calon guru penggerak ini? Ternyata di sini memang runtutan mungkin. Kita diajarkan pertama itu filosofi menurut Ki Hajar Dewantara, yang kayak Ingarso Satyowardo, Ingratio Mangunkarso, dan Tengku Yandayani di sana pertama. Kemudian kemudian nilai dan peran guru penggerak. Kemudian kita coba modul 1.3 itu disuruh membuat visi guru. Nah, kemudian 1.4 ini yang saya ajari tentang budaya positif. Ini sudah menginjak ke modul 2.1 ini sudah mulai ke pembelajaran berdiferensiasi. Jadi runtutan memang tidak ada salahnya kita ikut guru penggerak ini, dan di sana memang diajarkan dan kita bisa bertukar ilmu dengan guru-guru lain dengan gratis. Nanti memang kita kalau sudah lulus hanya dapat sertifikat, nanti dalam kuliahnya ini nanti kita kalau melakukan prakarya nanti kita ya juga dapat uang bensin, terus dapat sehari di sana juga dikasih, terus kita kok kemudian sebulan kita dikasih konsumsi.
walaupun tidak banyak tapi ya alhamdulillah ada seperti itu. Jadi di monggo LMS apa? Di HP-nya, di Google, diklik guru penggerak itu, terus masuk ID-nya, monggo langsung daftar. Nanti untuk tugas-tugas ya, kalau ya saya bantu. Nanti kalau sudah daftar, nanti minta surat persetujuan ke KS. Nanti ditandatangan sama KS, diupload, daftar. Oke, mungkin itu yang saya bisa kasihkan. Kurang dan lebihnya saya minta maaf karena saya memang masih belajar untuk ngomong di depan umum ini. Maafkan atas kesalahan saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah mendukung saya untuk di calon guru penggerak ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.